Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Indah Azhara Putri, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi manajemen semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang pertama, pendahuluan. Sistem ekonomi merupakan sistem yang mengatur pemenuhan kebutuhan manusia, baik individu maupun masyarakat. Setiap sistem ekonomi memiliki prinsip dan cara yang berbeda dalam mengelola kepemilikan, distribusi sumber daya, serta tanggung jawab sosial. Kapitalisme menekankan kepemilikan individu dan persaingan pasar, sedangkan sosialisme berfokus pada pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, ekonomi Islam menggabungkan prinsip ekonomi dengan nilai syariah seperti keadilan, etika bisnis, dan kesejahteraan bersama. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya memahami sistem ekonomi dalam menciptakan keseimbangan antara keuntungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Latar belakang sosialisme. Sosialisme adalah sistem politik dan ekonomi yang menekankan kepemilikan serta pengelolaan sarana produksi oleh masyarakat atau pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Sistem ini bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta mengutamakan kerjasama dan keadilan sosial dibanding persaingan individu. Prinsip dan karakteristik sosialisme. Sosialisme menekankan pemerataan kesejahteraan melalui pajak progresif, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta kepemilikan kolektif atas sumber daya penting. Pemerintah berperan besar dalam mengatur perekonomian agar kekayaan lebih merata dan kesenjangan sosial berkurang. Sistem ini mengutamakan kesejahteraan masyarakat, hak pekerja, dan keadilan sosial. Namun, sosialisme juga mendapat kritik karena pajak dan regulasi yang tinggi dinilai dapat mengurangi motivasi individu, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan historis sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis berkembang sejak abad ke-19 melalui pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels dalam menekankan penghapusan kepemilikan pribadi dan pemerataan kekayaan. Sistem ini diterapkan di berbagai negara dengan bentuk yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesetaraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Meski dianggap mampu mengurangi ketimpangan, sosialisme juga dikritik karena dinilai dapat menghambat inovasi dan kebebasan individu. Hingga kini, perdebatan antara sosialisme dan kapitalisme masih terus berlangsung dalam menentukan sistem ekonomi yang paling efektif. Selanjutnya, latar belakang kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas sarana produksi dan pencarian keuntungan melalui mekanisme pasar. Sistem ini berkembang sejak revolusi industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta efisiensi melalui persaingan. Namun, kapitalisme juga sering dikritik karena dapat meningkatkan kesenjangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan mengutamakan keuntungan dibanding kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Prinsip dan karakteristik kapitalisme. Kapitalisme didasarkan pada kepemilikan pribadi, kebebasan berusaha, dan persaingan pasar untuk memperoleh keuntungan. Sistem ini diyakini mampu mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kapitalisme juga menghadapi kritik karena berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan, eksploitasi tenaga kerja, monopoli, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan pasar dan regulasi pemerintah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata. Perkembangan sejarah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis berkembang sejak revolusi industri yang ditandai dengan munculnya pabrik, produksi massal, dan ekonomi berbasis pasar. Sistem ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan melalui kepemilikan pribadi serta persaingan.
Namun, perkembangan kapitalisme juga memunculkan masalah seperti ketimpangan pendapatan dan konsentrasi kekayaan, sehingga diperlukan regulasi pemerintah untuk menjaga persaingan yang sehat, kesejahteraan sosial, dan pemerataan manfaat ekonomi. Selanjutnya, latar belakang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, larangan riba, serta pemerataan kesejahteraan. Sistem ini memandang kekayaan sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama melalui mekanisme seperti zakat dan distribusi yang adil. Selain mendorong etika dalam bisnis dan keuangan, ekonomi Islam juga menekankan tanggung jawab sosial serta keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip dan karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam berlandaskan pada larangan riba, penerapan sistem bagi hasil, pembagian risiko, dan zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan. Sistem ini menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, serta perilaku ekonomi yang etis untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama. Perkembangan historis sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam berkembang berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, serta redistribusi kekayaan yang merata. Sejak awal perkembangan Islam, prinsip-prinsip seperti zakat, perdagangan yang adil, dan larangan riba menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi. Seiring waktu, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan takaful berkembang untuk mendukung sistem ekonomi yang lebih inklusif, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tokoh utama dalam ekonomi Islam. Tokoh-tokoh penting dalam ekonomi Islam seperti Taqi Usmani, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan Umar Kapra berperan dalam mengembangkan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Melalui penelitian dan pemikiran mereka, ekonomi Islam dipandang sebagai alternatif sistem ekonomi yang berupaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan sistem keuangan yang lebih etis. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan, sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang memiliki tujuan sama, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Sosialisme menekankan pemerataan kesejahteraan melalui peran besar pemerintah. Kapitalisme berfokus pada kebebasan pasar dan pencarian keuntungan. Sedangkan ekonomi Islam menggabungkan kebebasan ekonomi dengan prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap ketiga sistem ekonomi tersebut sangat penting untuk melihat kelebihan, kekurangan, serta kontribusinya dalam menciptakan kesejahteraan dan membangun ekonomi yang berkelanjutan. Sekian untuk pemaparan materi dari saya. Atas kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.